Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Unit 215 KKN UII Angkatan 63. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani teman-teman dalam pembahasan hukum jual beli online yang sesuai dengan syariat Islam. Simak terus ya. Pada awal Maret 2020, wabah COVID-19 yang menyerang secara global mulai masuk ke Indonesia. Sejak saat itu, kita semua dihimbau oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kebijakan ini ternyata membuat tren berbelanja ikut berubah. Saat ini, masyarakat cenderung berbelanja secara online. Survei yang dilakukan oleh Bank DBS menunjukkan bahwa kegiatan online naik sebanyak 14%, sedangkan berbelanja di toko offline turun secara signifikan sebanyak 24%. Lalu, bagaimana dengan pengetahuan masyarakat? Apakah mereka selama ini sudah melakukan jual beli online sesuai dengan syariat Islam? Kami melakukan survei kepada masyarakat umum. Dari 58 responden, didapatkan hasil sebagai berikut. Ternyata, banyak masyarakat yang mengaku sudah tahu tentang hukum jual beli online yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, masih banyak dari mereka yang ragu apakah selama ini melakukan transaksinya sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jadi, sebenarnya gimana sih jual beli online dalam sudut pandang Islam? Dalam video kali ini, kami akan membagi topik pembahasannya menjadi 4 bagian. Yang pertama dasar hukum, yang kedua rukun, yang ketiga syarat, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bagaimana dasar hukum melakukan jual beli dalam Islam? Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Apa itu rukun jual beli dalam Islam? Rukun jual beli merupakan komponen pembangun terjadinya transaksi jual beli. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak dapat terjadi. Nah, dalam melakukan jual beli terdapat 3 rukun nih. Yang pertama, al-aqidan. Al-aqidan adalah para pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adalah al-maqud alaih. Al-maqud alaih adalah media yang menjadi objek transaksi, yaitu barang atau jasa. Dan yang ketiga adalah sigot akad, yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad dalam melakukan transaksi. Tujuannya untuk memastikan para pihak yang melakukan akad saling ridho. Sigat akad dibagi menjadi 2. Yang pertama, bil lisan atau bil kitabah. Dalam kasus online, bil lisan bisa dengan telepon dan bil kitabah bisa berupa chat. Intinya adalah komunikasi antara penjual dan pembeli yang menyatakan adanya persetujuan jika ingin menjual dan membeli suatu barang. Yang kedua adalah bil isyarah atau dengan isyarat. Sigot jenis ini tidak terdapat pernyataan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya adalah, dalam kasus online, seringkali pembeli tidak melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan penjual. Penjual hanya mendisplay barang seperti harga, deskripsi barang, dan keterangan lain. Setelah pembeli memasukkan barang ke keranjang, kemudian dilanjutkan dengan proses checkout pesanan. Di akhir, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah tertera, sehingga akad jual belinya sudah terpenuhi di sini. Jika rukun jual beli sudah terpenuhi, apakah jual beli sudah dapat dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam? Ternyata belum bisa teman-teman. Sah atau tidaknya jual beli diatur dalam syarat sah jual beli. Jika rukun sudah terpenuhi tapi syaratnya belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah dalam Islam. Ada 7 syarat sah dalam melakukan jual beli. Yang pertama, saling ridho.
Maksudnya adalah adanya rasa sukarela antara penjual dan pembeli. Yang kedua, para pihak mampu bertransaksi. Ada 3 syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertransaksi, yaitu sudah balik, berakal, dan rasyid. Rasyid adalah sifat mental yang bentuknya kedewasaan. Untuk mereka yang belum balik dan rasyid, boleh bertransaksi selama di bawah pengawasan wali. Yang ketiga, pihak yang melakukan akad harus merupakan pemilik. Jika bukan pemiliknya, maka harus mendapatkan izin dari pemilik aslinya. Yang keempat, barang yang dijual manfaatnya mubah atau boleh. Wujud barangnya boleh apa saja kecuali barang yang hukum asalnya haram, maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan, seperti minuman keras dan makanan yang mengandung babi. Yang kelima, barang mungkin untuk diserah terimakan. Barang yang belum pasti dan sifatnya masih kemungkinan terjadi disebut gharar. Barang yang sifatnya gharar tidak boleh diperjualbelikan, khawatirnya terjadi penipuan. Contohnya adalah jual beli ternak yang masih di dalam kandungan. Bisa saja anaknya tidak lahir. Yang keenam, barang harus diketahui ketika akad. Barang yang ada tapi tidak jelas kriterianya disebut jahalah. Contoh dalam jual beli online, penjual harus mendeskripsikan barangnya sejelas mungkin sampai pembeli benar-benar paham dengan kondisi barangnya. Misal jual HP bekas, maka harus dijelaskan secara jelas spesifikasi, kondisi, dan kekurangan yang ada di HP tersebut. Syarat yang terakhir adalah harga ditentukan ketika akad transaksi. Jadi, gimana kesimpulannya? Bolehkah kita melakukan transaksi jual beli online? Dasar hukum jual beli adalah mubah atau boleh, sehingga aktivitas jual beli secara online diperbolehkan juga selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.